got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep on. Halo, perkenalkan, nama saya Khoirunita Andansari dari kelas 11 TKJ 1 dari nomor absen 14. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dengan guru pengampu Ibu Rifaatul Azizah SPD. Yuk, simak video selengkapnya. Pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil atau subnet dalam jaringan switched yang sama. Jenis VLAN berdasarkan perbedaan pemberian membership VLAN terbagi menjadi 5, yaitu 1. Port based adalah dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. 2. MAC based adalah membership atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. 3. Protocol based adalah karena VLAN bekerja pada layer 2 atau OSI, maka penggunaan protokol atau IP dan IP extended sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. 4. IP subnet address based adalah selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. 5. Authentication based adalah device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentifikasi user atau komputer menggunakan protokol 802.1x. Keuntungan VLAN. Berikut ini beberapa keuntungan menggunakan VLAN. Security adalah keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika. Cost reduction adalah penghematan biaya dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Higher performance adalah pembagian jaringan layar kedua ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Broadcast storm mitigation adalah pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi ke dalam pembuatan broadcast storm. Improved IT staff efficiency adalah VLAN memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Simpler project or application management adalah VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Cara kerja VLAN. Berikut adalah detail langkah demi langkah tentang cara kerja Virtual Local Area Network. Virtual Local Area Network dalam jaringan diidentifikasi dengan nomor rentang yang valid adalah 1 sampai 4094. Pada saklar Virtual Local Area Network
Anda menetapkan port dengan nomor virtual local area network yang tepat. Saklar kemudian memungkinkan data yang perlu dikirim antara berbagi port yang memiliki virtual local area network yang sama. Karena hampir semua jaringan lebih besar dari satu saklar, harus ada cara untuk mengirim lalu lintas antara dua saklar. Salah satu cara sederhana dan mudah untuk melakukannya adalah dengan menetapkan port pada setiap switch jaringan dengan virtual local area network dan menjalankan kabel antara keduanya. Manfaat VLAN. Beberapa manfaat dari jaringan VLAN adalah sebagai berikut. Pertama, performance. VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu. Kedua, mempermudah administrator jaringan. Setiap kali komputer berpindah tempat, biasanya komputer tersebut harus diatur ulang agar mampu berkomunikasi dengan jaringan di mana komputer itu berada. Hal tersebut membuat komputer itu tidak dapat langsung dioperasikan setelah dipindahkan. Ketiga, mengurangi biaya. Dalam jaringan yang menggunakan VLAN, Anda bisa membuat jaringan yang private, meskipun Anda tidak sedang berada di dekat jaringan utama Anda. Hal tersebut tentu saja bisa menyalipkan biaya yang diperlukan untuk menarik kabel LAN ke lokasi baru. Keempat, keamanan. VLAN bisa membatasi pengguna yang bisa mengakses suatu data, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak akses. Berikut adalah contoh cara konfigurasi VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracker. Pertama, kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracker. Kedua, pilih dan masukkan switch 2960. Kemudian juga masukkan komputer atau PC 1. Kemudian PC 2. Kemudian PC 3. Kemudian PC 4. Kemudian ganti nama PC menjadi PC 1. PC 2, PC 3, dan PC 4. Konfigurasi IP. Masukkan IP pada PC 1. Di sini saya menggunakan contoh IP 10.10.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Konfigurasikan IP pada PC 2. Di sini saya menggunakan contoh IP 10.10.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Pada IP PC 3 dan 4 ini berbeda dengan PC 1 dan PC 2. Kemudian konfigurasi IP pada PC 3. Di sini saya menggunakan contoh IP 192.168.1.1 dengan subnet masknya sama dengan PC 1 dan 2. Masukkan IP pada PC 4. Di sini saya menggunakan contoh IP 192.168.1.2 dengan subnet masknya sama dengan PC 1, 2, 3. Hubungkan masing-masing PC ke switch. Kemudian tarik PC 1 menggunakan fast Ethernet ke switch Ether 1. Kemudian tarik PC 2 menggunakan fast Ethernet ke switch Ether 2.
Kemudian tarik PC 3 menggunakan fast Ethernet ke switch Ether 3. Kemudian tarik PC 4 menggunakan fast Ethernet ke switch Ether 4. Sekarang akan konfigurasi VLAN pada switch dengan klik 2 kali. Kemudian pilih CLI. Jadi di sini saya akan mengkonfigurasi dengan menggunakan Command Line Interface. Kemudian enter sampai muncul switch kedua. Di sini saya akan enter terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memasukkan perintahnya. Contohnya enable dan masukkan konfigurasi terminal. Kemudian enter. Setelah itu kita lihat dulu VLAN-nya dengan memasukkan perintah show VLAN. Kemudian enter. Di sini terdapat VLAN 1002, 1003, 1004, 1005. Kemudian enter sampai bawah. Kemudian konfigurasi VLAN dengan perintah konfigurasi terminal. Kemudian kita buat nama, misal VLAN 10. Enter. Kemudian beri nama LAN 1. Kemudian exit. Lalu enter. Kemudian buat nama VLAN 20. Lalu enter. Kemudian nama LAN 2. Kemudian ketik exit. Nah, di sini ada VLAN 10 dengan nama LAN 1 dan VLAN 20 dengan nama LAN 2. Lalu, di sini kita akan daftarkan masing-masing komputer ke dalam VLAN. Ketikkan konfigurasi terminal. Kemudian enter, dan enter. Kemudian ketikkan interface FA0/1. Jadi ini yang terhubung ke PC 1, kemudian enter. Lalu ketik switch port akses VLAN 10. Untuk kita membuat aksesnya. Lalu ketik
lalu ketik exit. Kemudian interface FA0/2. Lalu switch portnya adalah VLAN 10. Kemudian interface FA0/3. Lalu switch port akses VLAN 20. Lalu exit. Kemudian interface FA0/4. Lalu switch portnya adalah VLAN 20. Kemudian exit. Lalu exit. Kemudian kita lihat VLAN-nya. Jadi untuk VLAN 10 namanya LAN 1, interface Ether 1 dan Ether 2. Dan untuk VLAN 20 namanya LAN 2, Ether 3 dan Ether 4. Dan sudah selesai. Lalu enter, exit, lalu enter kembali, enter, dan sudah selesai. Lalu kita akan uji PC 1 ke PC 2, dan hasilnya sukses. Kita uji PC 3 dan PC 4, hasilnya sukses. Kita coba PC 1 ke PC 3, hasilnya valid. Dan PC 2 ke PC 4, hasilnya valid. Jadi VLAN 10 dan VLAN 20 tidak bisa berkomunikasi. Misalnya kita tambahkan PC di sini. Kemudian masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan contoh IP 192.168.1.3 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kemudian saya di sini akan mengganti nama PC-nya menjadi PC 5.
Lalu kita hubungkan PC5 ke switch. Tarik PC5 menggunakan flash Ethernet ke switch, lalu Ether 5. Lalu kita akan menguji dari PC5 ke PC2 dan hasilnya valid. Kita coba uji dari PC ke PC2 dan hasilnya valid. Dari PC5 ke PC4 dan hasilnya valid. Jadi kita harus daftarkan PC5 ke konfigurasi VLAN 20. Lalu enable, lalu konfigurasikan terminal. Lalu interface FA0/5. Kemudian switch port akses VLAN 20. Kemudian exit, dan selesai. Lalu kita keluar terlebih dahulu. Kemudian kita akan menguji terlebih dahulu dari PC3 ke PC5 dan hasilnya adalah sukses. PC5 bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Kesimpulan dari video ini adalah virtual LAN atau VLAN adalah sebuah konsep di mana kita dapat membagi perangkat secara logis pada lapisan 2 atau lapisan data link. Umumnya,
Perangkat layer 3 membagi domain broadcast dapat dibagi dengan switch menggunakan konsep Virtual Local Area Network untuk meneruskan paket Virtual Local Area Network yang berbeda atau dari satu VLAN ke VLAN lain. Atau domain siaran diperlukan perutaan pada VLAN melalui Virtual Local Area Network atau subnet jaringan ukuran kecil yang berbeda dibuat relatif mudah untuk ditangani.